Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Ahmad. Di video kali ini, saya akan memberikan tips bagi teman-teman semua yang sekarang masih dalam keadaan murosyah. Mau keadaan murosyahnya tahun ini, tahun kemarin, atau mungkin tahun-tahun yang kemarin. Di video kemarin, mungkin saya sedikit menjelaskan tentang yang diterima ini, tahun-tahun, maksudnya diterima tahun ini, itu yang murosyahnya tahun kemarin, atau mungkin tahun kemarin-kemarinnya lagi. Tapi ada sebagian teman-teman yang DM ke saya, mungkin ada komentar juga yang ternyata ada juga yang murosyahnya tahun ini dan diterima kemarin pas sebelum Ramadan kemarin ya. Baik, sebenarnya saya bikin video kemarin itu karena emang pertama pengalaman, karena saya waktu itu murosyahnya 2018 dan keterimanya tahun 2019, alhamdulillah. Kemudian teman-teman saya bahkan yang murosyahnya bareng 2018, ada sebagian juga yang barang sama saya 2019 masuk, dan ada juga sebagian yang masuknya itu baru tahun kemarin, yaitu tahun 2020. Jadi murosyah pending 2 tahun baru keterima. Nah, pertama dari pengalaman seperti itu, kemudian saya juga sempat tanya ke admination, ternyata di situ tulisannya katanya itu orang yang mendapatkan kesepakatan atau disetujui tahun ini itu adalah orang yang murosyahnya tahun kemarin, dan maksudnya bukan di tahun ini. Tapi kalau misalkan ada salah satu teman Anda yang masih yang udah murosyahnya tahun 2021 dan keterima juga di tahun 2021, ya alhamdulillah gitu. Maksud saya gini, bukan berarti kalau misalkan ada yang seperti itu, berarti tidak menutup kemungkinan orang yang murosyahnya 2021 ya kan, itu tidak diterima di 2021, ya tidak menutup kemungkinan ya. Tapi kemungkinan besar yang diterima di 2021 adalah orang yang murosyahnya tahun kemarin. Adapun yang murosyah tahun sekarang, ada ya, saya bilang sekarang mungkin ada kemungkinan untuk diterima di tahun ini, tapi istilahnya lah masih di bawah 5%. Maksudnya nggak banyak lah seperti itu. Kayak yang sempat komentar kemarin, terima kasih yang udah ngasih informasinya, cukup lengkap, dan ya seperti itulah. Tipsnya apa? Supaya kalian itu cepat diterima bagi kalian yang sekarang masih dalam keadaan murosyah, atau kalau bahasa Indonesia itu lulus tahap awal, tahap pemberkasan ya kan. Tips yang pertama adalah kalian selalu berdoa. Tentu kenapa selalu berdoa? Karena bisa jadi yang murosyah itu tidak diterima, dan juga bisa jadi yang murosyah itu diterima. Bahkan lebih condong ke diterima sih, tapi lama atau tidaknya diterima itu yang jadi patokan juga. Teman saya ada yang murosyahnya itu antara murosyah dan diterimanya itu cukup jauh, sekitar 3 tahun ya, atau bahkan 4 tahun. Pokoknya jauh banget lah, udah murosyah lama tapi nggak diterima-terima. Ya intinya gini, kalau mau cepat diterima, tips yang pertama adalah rajin berdoa ya, terutama di sepertiga malam terakhir. Yang kedua tipsnya adalah minta doa dari orang tua. Tentu saja, kenapa? Karena doa orang tua itu insya Allah lebih diijabah daripada doa ente-nya sendiri gitu. Karena kita itu nggak punya kemampuan apa-apa kecuali Allah yang memudahkan, Allah yang menakdirkan, Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka semaksimal apapun tenaga kita yang telah kita kerahkan, maka hal yang kita inginkan itu ya nggak bakal terjadi kecuali dengan izin Allah. Tips yang ketiga adalah kalian rajin-rajin sedekah. Jadi sedekah itu ya nggak harus pakai uang, tapi kalau pakai uang itu lebih baik. Maksudnya sedekah kan banyak. Contohnya berbuat baik sama orang lain gitu, senyum, itu kan termasuk sedekah, ya kan? Kata Nabi SAW, kullu ma'rufin shadaqah. Perbuatan baik adalah sedekah. Dan zikir juga sedekah ya, wa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, ya kan. Jadi perbanyak sedekah, entah itu dengan zikir, entah itu dengan berbuat baik pada orang lain, entah itu dengan harta ya. Kalau kalian bisa menyumbangkan harta dan dengan banyak itu harta yang disumbangkan, ya itu insya Allah lebih baik. Dan kenapa? Karena salah satu dimudahkannya doa itu ya
dengan cara bersedekah gitu. Dan bisa jadi orang yang disedekahi oleh kita itu mendoakan kita, mendoakan kebaikan kepada kita gitu. Tips yang terakhir, yang keempat, yaitu banyak-banyak introspeksi diri dan banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena salah satu sebab diijabahnya doa itu adalah istighfar. Tidak hanya istighfar, kita juga introspeksi diri. Kita banyak salah apa, kita punya utang atau punya pernah zalim kepada orang lain, kita minta maaf. Dan kalau kita punya maksiat, kita minta maaf kepada Allah. Pokoknya taubat dan juga banyak-banyak istighfar. Insya Allah kalau udah 4 ini tergabung dan udah dilaksanakan, insya Allah bakalan dimudahin untuk diterima. Dan insya Allah juga bisa lebih cepat diterima kalau kalian melakukan 4 hal ini ya, 4 tips ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai titik terakhir. Jangan lupa subrek karena supaya semakin semangat ya. Alhamdulillah udah 900 lebih, OTW ke 100 lagi, ke 1000 gitu. Jadi teman-teman, terima kasih yang udah support, dan saya Afif Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.